Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Bima Adik Satriadi dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 20150911024. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Arsitektur SITI yaitu Value Chain. Nah, untuk pertama-tama saya akan menerangkan beberapa subtopik yang akan saya jelaskan, yaitu pertama adalah value chain dengan isian pengertiannya, lalu ada alasan kenapa perlu value chain, yang kedua ada penerapan dari value chain, di sana ada penerapannya, ada komponen dari value chain dan tujuan dari penerapannya. Lalu yang ketiga adalah proses value chain. Di sana ada pendekatan dan prosesnya bagaimana nanti terkait value chain tersebut. Nah, langsung saja ke subtopik pertama, yaitu value chain. Nah, di sini terdapat pengertian ya, pengertian value chain itu menurut Ward dan Peppard. Value chain merupakan teknik untuk mendapatkan dan mengembangkan cara bagaimana perusahaan beroperasi gitu. Lalu value chain atau rantai nilai ya, bahasa Indonesia rantai nilai adalah konsep aktivitas bisnis dalam pencapaian produk atau layanan mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi ke konsumen hingga pelayanan setelah pemasaran. Konsep ini menekankan proses dan aktivitas yang dapat menambah nilai pada layanan atau produk. Aktivitasnya bisa terjadi dalam hanya satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang saling bekerja sama. Nah, dalam garis besar value chain bisa saya artikan ke sebuah uh, pengertian gitu, bahwa bagaimana menciptakan nilai dari perusahaan tersebut dari langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, misalnya yang tadi itu adalah penciptaan produknya bagaimana, mulai dari perancangan, proses produksinya bagaimana, distribusi, konsumennya apa, siapa gitu, sehingga nanti pemasarannya bagus dan produknya terjual laku. Nah, itulah kira-kira dari pengertian value chain. Lalu untuk apa sih alasan perlunya value chain begitu? Nah, di sini saya bisa terangkan bahwa alasannya itu adalah merupakan salah satu kerangka kerja ya, yang dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk memahami dan mengkontekstualisasikan proses bisnis yang Anda miliki gitu. Jadi jika kalian punya proses bisnis, nah gunakanlah value chain ini untuk melihat apakah proses bisnis yang Anda punya itu bisa menciptakan nilai bagi perusahaan Anda atau tidak. Nah, tetapi ini hanyalah satu alat yang mungkin bisa Anda gunakan. Ada juga kerangka-kerangka kerja yang lain di luar sana yang masih bisa berguna untuk analisis dalam proses bisnis kalian gitu. Nah, itu sedikit mengenai alasan diperlukannya value chain. Lalu yang kedua, subtopik yang kedua adalah penerapan dari value chain. Nah, di sini saya terdapat beberapa isian ya, yaitu yang pertama adalah, nah ini alasannya. Nah, di sini tempat yang menerapkan value chain gitu. Nah, apa sih tempat value chain ini? Maksudnya adalah di mana value chain ini diterapkan, yaitu adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan analisis penciptaan nilai gitu. Nanti di perusahaan-perusahaan ini digunakan alat value chain ini untuk mengembangkan proses bisnisnya sehingga nilai-nilai dalam perusahaan lebih mumpuni dan lebih baik gitu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai tempat-tempatnya. Lalu di sini ada waktu juga, ada kapan sih penerapan value chain ini dilakukan gitu ya. Nah, di dalam penerapannya itu kapan? Nah, itu sesuai dengan keinginan perusahaan atau keinginan Anda gitu. Saat value chain ini menginginkan keunggulan gitu, keunggulan dari perbedaan terhadap pesaing, maka harus dicoba untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dari yang dilakukan pesaing. Misalnya pesaing melakukan proses A gitu. Nah, proses kita harus melakukan proses B yang memang jauh lebih baik atau yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan pesaing seperti itu ya. Lalu kapan lagi dilakukannya? Jika perusahaan menginginkan keunggulan biaya. Nah, saat perusahaan menginginkan keunggulan biaya, maka proses value chain ini bisa diterapkan gitu. Nanti dia akan menciptakan sebuah nilai yang baru gitu, sehingga nanti biaya ini bisa lebih rendah dari pesaing. Nah, ketika sebuah perusahaan mampu memproduksi biaya dengan rendah gitu dari harga pasarnya, maka itu akan lebih memperoleh keuntungan karena lebih banyak konsumen yang tertarik ke harga murah gitu. Nah, itulah waktu kapan harus diterapkannya value chain. Lalu di sini ada value chain analysis ya. Nah, value chain analysis ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan model yang digunakan itu adalah Porter's Value Chain Model yang diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Nah, lalu untuk modelnya itu seperti apa bisa dilihat di sini ya.
Ya, di sini adalah komponen value chain gitu. Nah, ini adalah model yang bisa diterapkan bagi kalian yang menginginkan value chain. Nah, di sana terdapat primary activity dan support activity. Di dalam primary activity terbagi lagi ke dalam inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service gitu. Lalu untuk support activities-nya adalah procurement, technology development, human resource management, dan firm infrastructure. Nah, nanti kedua aktivitas ini gitu akan bersinergi menciptakan di sini ada tanda margin ya, margin atau tanda panah ini untuk menciptakan suatu nilai dalam proses bisnis yang kalian lakukan. Nah, itulah komponen yang ada di dalam value chain ini. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, mungkin saya akan jelaskan sedikit saja. Nah, untuk inbound logistik itu ya, inbound logistik yang pertama, aktivitas yang terkait dengan penerimaan, pergudangan, dan manajemen inventaris bahan dan komponen sumber. Nah, artinya nanti apapun yang diterima oleh perusahaan itu akan dicatat di inbound logistik ya. Lalu ada yang kedua adalah operasi, kegiatan yang berkaitan dengan mengubah bahan mentah gitu dan komponen menjadi produk jadi. Artinya nanti proses perubahan bahan mentah itu menjadi produk ada dalam bagian operasi atau operation. Lalu ada outbound logistik gitu. Nah, dalam outbound logistik ini nanti berkaitan dengan distribusi termasuk pengemasan, penyortiran dan pengiriman barang yang sudah diproduksi oleh perusahaan. Lalu ada yang keempat adalah marketing and sales. Nah, di sini juga merupakan yang penting ya, yang terkait pemasaran dan penjualan produk, termasuk promosi, periklanan, dan strategi penetapan harga. Sehingga nanti pemasarannya bisa berjalan lancar, produknya banyak yang dibeli oleh konsumen dari perusahaan kalian. Lalu yang kelima itu ada service. Service juga penting untuk kepercayaan masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa lebih percaya kepada perusahaan dan lebih banyak mengkonsumsi produk dari perusahaan kita gitu. Nah, dalam layanan juga terdapat aktivitas yang terjadi gitu, seperti penjualan yang diselesaikan, termasuk pemasangan, pelatihan, jaminan kualitas, perbaikan dan layanan pelanggan, sehingga nanti pelanggan memang benar-benar puas akan apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Nah, lalu selain primary activities ini juga ada support activities ya. Tadi ada 4 bagian, yaitu yang pertama itu adalah procurement ya. Procurement gitu. Nah, untuk procurement ini bisa dibilang adalah pengadaan ya, pengadaan seperti pengadaan bahan baku, komponen, peralatan atau layanan-layanan yang lain seperti harus ada gitu untuk sebuah perusahaan. Lalu ada teknologi development. Dalam teknologi development ini terjadi pengembangan dan penelitian terkait teknologi ya, termasuk desainnya gimana sih gitu teknologinya. Ada riset pasar juga, nanti kita melakukan riset di pasar sehingga teknologi yang kita gunakan itu bisa berguna, benar-benar berguna bagi perusahaan. Nah, ada juga pengembangan proses yang bisa berguna bagi perusahaan. Lalu yang ketiga itu adalah human resource management. Nah, di human resource management ini lebih ke kegiatan yang berkaitan dengan perekrutan ya, pelatihan dan pengembangan, kompensasi karyawan dan ya untuk memenuhi bagaimana sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan kita itu berjalan dengan baik gitu. Lalu ada infrastruktur ya. Yang keempat itu adalah infrastruktur. Nah, di sini lebih ke manajemen perusahaan termasuk pembiayaan dan perencanaan. Nanti di infrastrukturlah yang menentukan bagaimana pembiayaan dan perencanaan terkait hal-hal yang diperlukan oleh perusahaan seperti infrastruktur jaringan, infrastruktur bangunan dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya ya, setelah komponen-komponen yang saya jelaskan, selanjutnya itulah ada tujuan dari ini ya, dari penerapan value chain ini apa sih gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan gitu. Dengan meminimalisir biaya produksi ya. Fungsinya bagi produk adalah meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Jadi perusahaan lebih banyak nilai yang didapatkan. Selain itu fungsi lainnya juga ada, yaitu memudahkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan terhadap produk. Lalu ada membantu merancang produk sehingga produk berkualitas dan pemasarannya lancar. Yang ketiga ada membantu perusahaan dalam proses produksi terutama terkait efisiensi biaya dan jumlah produk meningkatkan peluang gitu.
pasar dan proses penjualan produk. Nah, ini beberapa tujuan dari penerapan value chain sehingga nanti perusahaan ini memang bisa membuat nilai lebih banyak gitu, lebih baik dalam melakukan produksi dan memasarkan produknya. Itu dari tujuan penerapan value chain. Lalu yang ketiga itu adalah, nah ini adalah proses value chain. Nah, sebelum masuk ke proses value chain, saya ingin menjelaskan dulu terkait pendekatan value chain analysis. Nah, dalam pendekatan value chain analysis itu ada dua yang bisa saya jelaskan. Namun awal-awal saya akan jelaskan apa itu value chain analysis. Nah, dalam value chain analysis ini adalah sebuah sarana atau untuk mengevaluasi setiap aktivitas di dalam rantai nilai perusahaan untuk memahami di mana peluang untuk perbaikan berada ya. Di sana juga ada melakukan value chain analysis mendorong untuk mempertimbangkan bagaimana setiap langkah menambah atau mengurangi nilai dari produk layanan akhir yang ada di perusahaan. Nah, dua contoh pendekatan ini yang bisa saya terangkan adalah cost reduction dan product differentiation gitu. Nah, untuk cost reduction ini adalah membuat setiap aktivitas dalam value chain lebih efisien dan karenanya itu bisa lebih murah. Artinya nanti cost yang dikeluarkan itu lebih sedikit sehingga menghemat lebih banyak source atau uang gitu. Nah, lalu yang kedua itu adalah pendekatan product differentiation itu. Dengan menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya ke dalam aktivitas seperti penelitian, pengembangan, desain atau pemasaran yang dapat membantu produk Anda lebih kelihatan bagus gitu. Nah, di sana artinya nanti kita membuat produk atau layanan lebih bagus daripada pesaing atau berbeda dengan pesaing sehingga itu membuat value kita lebih naik di mata konsumen yang akan membeli atau menggunakan produk dan layanan kita gitu. Itu dua pendekatan yang bisa saya jelaskan. Nantinya biasanya itu meningkatkan kinerja salah satu dari 4 aktivitas sekunder yang dapat menguntungkan setidaknya salah satu dari aktivitas utama atau primary activities. Nah, untuk prosesnya sendiri ada 3 gitu. Ya, ada 3 proses di sini. Dari yang bisa saya jelaskan ada 3 yaitu identify value chain activities. Nah, dari model yang sudah ada tadi ya. Nah, di sini kita harus mengerti sekali mengenai komponen value chain, bagaimana primary activities dan support activities itu bekerja gitu. Sehingga nanti di prosesnya itu bisa lebih mudah kita pahami. Nah, dari langkah pertama ini melakukan analisis rantai atau value chain adalah memahami semua primary dan support activities yang masuk ke dalam pembuatan produk atau layanan perusahaan. Nah, jika perusahaan menjual beberapa produk atau layanan, penting untuk melakukan proses ini untuk masing-masing produk. Nah, itulah mengapa kita perlu memahami mengenai komponen atau model Porter's value chain yang tadi. Lalu yang kedua itu ada determine the cost and value activities. Nah, semua aktivitas primer ini ya dan sekunder diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai yang ditambahkan setiap aktivitas ke dalam proses bersama dengan biaya yang terlibat. Artinya nanti kita bisa menentukan apa yang akan kita tingkatkan nilainya. Misalnya dari segi pembiayaan, kita bisa menggunakan cost reduction. Kalau kita ingin meningkatkan produk menjadi lebih baik atau berbeda, kita bisa menggunakan produk differentiation gitu. Jadi ada dua konsep tadi yang bisa kita gunakan. Ya, yang sebelumnya itu adalah ya cost reduction dan produk differentiation. Itu bisa kita gunakan di proses yang nomor 2. Lalu yang proses nomor 3 adalah identify opportunities for competitive advantage. Artinya kita mengenali itu kesempatan untuk kompetisi dengan pesaing lain gitu. Jadi kesempatan yang ada kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, ada penjelasan juga setelah Anda menyusun value chain dan memahami biaya serta nilai yang terkait dengan setiap langkah gitu, Anda dapat menganalisisnya melalui lensa keunggulan kompetitif apapun yang Anda ingin capai gitu. Artinya nanti setiap kesempatan itu harus dimaksimalkan dengan alat value chain analysis ini sehingga nanti nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa lebih besar kepada konsumen yang dituju. Nah, disinilah yang ketiga ini lumayan penting juga karena setiap kesempatan itu semuanya datang sekaligus seperti itu. Jadi pandai-pandailah mengolah kesempatan yang ada. Nah, mungkin itu saja dari proses value chain analysis yang bisa saya sampaikan. Dan ya
sekian dari penjelasan saya dari awal itu. Dari awal kan sudah ada 3 materi, sudah saya jelaskan semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.